Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali bertemu dengan saya Iskandar Widada di channel YouTube saya. Dan pada saat ini, kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan atau saya ambil dari Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan demikian, Aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, Bapa akan memberikan penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini sebagai manusia atau sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, nggak sadar bahwa kita tuh membutuhkan seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang di sini dimaksud oleh Tuhan bukanlah penolong manusia, tapi adalah Allah sendiri, yaitu Allah Roh Kudus yang diutus untuk tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita merasa nggak perlu penolong yang lain. Lebih-lebih selama ini kita mungkin menganggap penolong kita keluarga kita, pasangan kita. Tapi Tuhan berkata enggak, kita nggak cukup dengan penolong seperti itu. Kita perlu penolong, yaitu Allah sendiri yang diam di dalam kita. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus. Kalau Tuhan berkata kita itu membutuhkan penolong, kita harus terima dan mengakui, ya Tuhan, aku memang membutuhkan seorang penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Jangan kita menyangkal ini, karena Tuhan Bapa Surgawi tahu kebutuhan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, kemudian ada ayat yang menarik di dalam Roma 8 ayat 26, peranan Roh Kudus. Yuk kita buka ya, Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh, maksudnya Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dari firman Tuhan ini saya mendapatkan 2 poin. Pertama, kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena dikatakan Roh Kudus itu membantu di dalam kelemahan kita. Di dalam segala hal kelemahan kita, Dia akan bantu. Dan Bapa tahu itu. Makanya Dia kirim penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui, dikatakan begini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, atau dengan secara tidak langsung mengatakan peranan doa itu penting sekali. Dan banyak di antara kita umat Tuhan, gereja Tuhan, seringkali kita ini problem dengan berdoa. Mungkin doa kita nggak kena sasaran, nggak efektif, atau dikatakan di dalam kitab yang lain dikatakan kita berdoanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan sebagainya dengan berbagai kelemahan. Nah, ini Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk menolong kita di dalam kelemahan kita, untuk berdoa tentang sesuatu masalah, suatu pergumulan, Roh Kudus siap untuk menolong kita. Dan Roh Kudus akan berdoa dengan efisien dan efektif. Dan Dia sendiri yang langsung kontak kepada Bapa Surgawi. Dan ada satu jaminan, saya percaya, Bapa pasti mendengar doa itu. Makanya Bapak Ibu, ada hal yang penting. Pertama, dikatakan kita butuh penolong. Kita iyakan dan aminkan. Bapa, Tuhan Yesus, memang aku butuh penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Terima Dia untuk tinggal di dalam kita. Yang kedua, dikatakan kita banyak kelemahan sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan selama masih tinggal di bumi ini, di dunia ini. Makanya dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dan yang ketiga, ada kuasa doa yang dimana Roh Kudus memegang peranan untuk menolong kita. Karena ternyata kuasa doa itu besar sekali kuasanya. Roh Kudus adalah jalur komunikasi penolong kita sehingga kita bisa berdoa kepada Bapa dengan efisien dan efektif dan kena sasaran. Sekian yang hendak saya sampaikan
mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu di channel, di video yang lain, dan jangan lupa mensubscribe video saya untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.